Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatil Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 5 Oktober 2021 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Permasalahan asumsi hutang dan perhitungan akan terjadinya defisit anggaran menjadi bahan pertimbangan dalam perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021. Pihak DPRD bukan tidak mau adanya perubahan APBD tahun anggaran 2021. Namun ada beberapa hal yang menjadi bahan dasar tidak dilaksanakannya perubahan tersebut. Salah satunya adalah asumsi hutang yang tidak dapat dikurangi. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2020 tentang batas kumulatif defisit APBD tahun 2021, apabila kemampuan desifikal tinggi defisit maksimal 5,6%, kategori sedang 5,4%, dan rendah 5,2%, kemudian sangat rendah hanya 5%. Untuk Seruyan sendiri kategori keuangannya berada pada kategori sedang, sehingga hanya sebesar 5,4% defisit yang diperbolehkan. Tentunya apabila perubahan APBD disetujui maka akan mencapai 13%. Di samping itu, jika dilihat pada perubahan plafon anggaran sementara, belanja yang diajukan pihak eksekutif mengalami penambahan sekitar kurang lebih 7,8 miliar. Sehingga menyebabkan asumsi hutang yang akan mengalami penambahan. Sebenarnya kalau perubahan tidak ada maka defisit asumsi hutang akan berkurang 7,8 miliar dari nilai awal sebesar 143 miliar menjadi 135 miliar. Wakasatu menambahkan, atas dasar tersebut Badan Anggaran DPRD Seruyan meminta kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk memangkas sebesar 60 miliar dari asumsi hutang sebesar 143 miliar agar dapat mengurangi beban hutang di tahun 2022 nanti. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di Aula Kantor Bupati Seruyan, Diskominfo Seruyan dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah melakukan diskusi terkait dengan tindak lanjut kelompok informasi masyarakat dan penyerahan buku KIM. Dalam kegiatan tersebut, Kominfo Seruyan dan Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah melakukan diskusi dengan beberapa kelompok masyarakat yang berasal dari Desa Sungai Undang, Desa Bangun Harja, dan Desa Pematang Panjang dengan tujuan untuk membantu permasalahan khususnya yang berkaitan dengan informasi masyarakat setempat. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Seruyan, Sugianur mengatakan, sejauh ini permasalahan yang belum teratasi secara maksimal yakni berkaitan dengan perangkat komunikasi. Untuk itu akan dilakukan penambahan Base Transceiver Station atau BTS sebanyak 28 unit, agar blank spot yang sering terjadi di daerah pedalaman dapat segera diatasi dan komunikasi mampu menjangkau seluruh desa terpencil. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Tengah, Agus Siswandi mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya penambahan BTS Tower yang dilakukan Kominfo Seruyan. Tentunya hal tersebut akan memberikan dampak baik bagi masyarakat di daerah terpencil, di mana informasi akan lebih mudah diterima dan membantu mengurangi informasi hoaks yang sering terjadi. Selain itu, agar pihak Kominfo Pusat dan Kominfo Seruyan dapat membantu sektor usaha produksi masyarakat, supaya dapat lebih berkembang dan mampu meningkatkan nilai jual, dikarenakan selama ini banyak masyarakat yang belum memiliki keterampilan mumpuni, sehingga sumber daya alam yang tersedia hanya dapat diolah seadanya tanpa ada inovasi lain. Tim Liputan Seruyan TV. Sebagai salah satu upaya mengingatkan kembali sejarah ataupun hari besar lainnya, pemerintah daerah harus melakukan inovasi dengan melibatkan generasi muda di dalam pelaksanaan upacara. Peringatan momen hari bersejarah harus disampaikan kepada masyarakat secara luas, agar dapat diketahui sekaligus menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme, sehingga dalam pelaksanaannya tidak sekedar seremonial namun ada pesan moral yang dipahami. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan,
Zuli Eko Prasetyo mengatakan, salah satunya seperti pelaksanaan upacara pesertanya harus maksimal, namun tetap mematuhi standar protokol kesehatan dan aturan PPKM dari pemerintah pusat, di mana hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyebarkan informasi secara luas. Ketua DPRD menambahkan, semua pihak dapat menjadi leading sektor untuk menyampaikan pemahaman mengenai ideologi. Kedepan pemerintah daerah harus bisa berinovasi menyampaikan pemahaman tersebut supaya masyarakat menyadari bahwa ideologi Pancasila sangat penting untuk diketahui. Disampaikan ke masyarakat gitu. Ya seperti upacara ini itu seharusnya ya pesertanya harus maksimal ya itu ya tentunya dengan tetap mematuhi PPKM itu. Nah di situ karena apa? Saya pikir yang tahu semua itu adalah pemerintah daerah. Apapun itu ya, itu kan sumbernya nanti informasi itu dari pemerintah daerah menyebarkan dengan berbagai macam kreasi. Itu berbagai macam leading sektornya itu sampaikan ke masyarakat semua itu. Jadi kita memberi pelajaran terkait dengan pemahaman tentang ideologi Pancasila kepada masyarakat. Sekali ini bisa itu disampaikan itu. Ya harus dimulai dari sini dulu. Ya di sini kan orang-orang, saya pikir ya kalau di dalam pemerintahan itu orang-orang yang mengetahui duluan lah itu. Seperti itu. Diharapkan pada momen seperti ini dapat menjadi pengingat bagi masyarakat terhadap segala sejarah yang ada. Jangan sampai dengan berjalannya waktu, sejarah penting menjadi terlupakan dan akan menghilang dengan sendirinya. Tim Liputan Seruyan TV. Untuk mempercepat terwujud dan terbentuknya herd immunity, Dewan meminta pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap seluruh lapisan masyarakat harus dilakukan dengan maksimal. Vaksinasi COVID-19 terus gencar dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Seruyan di beberapa lokasi. Agar kekebalan tubuh dapat meningkat dan berdampak baik terhadap kesehatan, tentunya vaksinasi harus dilakukan secara menyeluruh kepada kelompok masyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, saat ini vaksinasi COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kedepan vaksinasi harus lebih ditingkatkan dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat, agar target vaksinasi yang diinginkan dapat terwujud dengan target mencapai 70% lebih. Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk menguatkan imunitas tubuh masyarakat, supaya herd immunity atau kekebalan tubuh kelompok masyarakat dapat terbentuk dengan baik, dan sekaligus untuk dapat menekan penyebaran kasus COVID-19 di daerah ini. Untuk itu, pemerintah daerah agar terus berupaya meminta vaksin COVID-19 kepada pemerintah provinsi, dengan tujuan kegiatan vaksin dapat berjalan secara rutin dan vaksinasi dapat berjalan dengan maksimal. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di Gedung Serbaguna Kuala Pembuang, Asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan kearsipan. Pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Seruyan merupakan konstitusi yang harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, agar pembentukan perda dapat lebih terarah dan terkoordinasi serta taat pada asas yang berlaku. Asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Tunjarsah mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip yang baik, ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang handal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset, mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pada saat ini kearsipan dapat dianggap menjadi hal yang sepele atau kurang bermanfaat. Namun nantinya pada waktu tertentu saat diperlukan, kearsipan akan menjadi hal yang sangat penting. Tentunya suatu saat kearsipan seorang PNS akan diminta dan dipertanggungjawabkan keberadaannya. Salah satunya menjelang purna tugas, kearsipan seorang PNS akan menjadi benda yang sangat diperlukan.
kita untuk memberikan suatu hal-hal apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat yang memerlukan. Memang pada saat ini kita bisa menganggap bahwa arsip ini adalah merupakan hal yang sepele. Namun pada saat nantinya beberapa kurun waktu tertentu, pada saat kita membutuhkan, kemungkinan arsip ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat berharga. Kita ambil contoh, mungkin kita semua pernah melihat lembaran teks proklamasi tulisan tangan pada waktu itu, pada tahun 1945, sebenarnya itu sudah siap masuk tong sampah, sudah dijatuhkan di lantai. Tetapi oleh tim rumus daripada naskah proklamasi pada waktu itu sudah ada yang berpikir bahwa ini mungkin suatu saat nanti ada guna yang lebih berharga. Semula yang kita anggap sampah mungkin ini menjadi emas. Akhirnya diambillah lembaran yang sudah terjatuh tadi, dan sampai sekarang kita mengetahui bahwa teks proklamasi itu yaitu dikonsep dulu baru diketik. Itu yang kita lihat sekarang. Asisten 3 menambahkan, kearsipan tidak dapat berjalan sendiri apabila tidak dibantu oleh setiap SKPD. Untuk itu, para peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi agar dapat menyimak dengan baik, sehingga ke depan dapat terciptanya arsiparis yang handal di setiap SKPD. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Azizah beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.